Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya sendiri Nadia Rahayu Wijayanti, NPM 2017-015-0045. Saya dari kelas reguler A, Prodi Bimbingan Konseling. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah konseling format khusus yang mengenai materi layanan konsultasi. Layanan konsultasi itu sendiri adalah layanan konseling yang dilaksanakan oleh konselor terhadap seorang pelanggan. Disebut konsulti memungkinkan konsultasi memperoleh wawasan pemahaman dan cara-cara yang dilaksanakannya dalam menangani kondisi atau permasalahan pihak ketiga. Bentuk yang pertama biasanya disebut konsultasi pihak ketiga. Untuk menangani orang tua yang memiliki anak-anak bermasalah atau guru-guru yang menghadapi siswa-siswa bermasalah. Bentuk yang kedua biasanya disebut konsultasi proses berfokus utamanya kepada proses yang digunakan lembaga atau institut untuk mengembangkan misinya. Yang kedua itu ada tujuan layanan konsultasi. Tujuan layanan konsultasi itu terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Yang pertama, tujuan umum adalah konsultasi bertujuan agar konsultasi dengan kemampuannya sendiri dapat menangani kondisi dan permasalahan yang dialami pihak ketiga. Lalu tujuan khususnya adalah kemampuan konsulti sendiri yang dimaksud dapat berupa wawasan, pemahaman, dan cara-cara bertindak yang terkait langsung dengan suasana dan permasalahan pihak ketiga itu. Proses pemberian bantuan dan tindakan konsultasi terhadap pihak ketiga pada sisi yang kedua bermaksud mengentaskan masalah yang dialami pihak ketiga. Yang ketiga ada komponen layanan konsultasi, yaitu proses layanan konsultasi melibatkan 3 person, yaitu konselor, konsulti, dan pihak ketiga. Yang pertama, konselor. Konselor adalah tenaga ahli konseling yang memiliki kewenangan melakukan pelayanan konseling pada bidang pekerjaannya. Yang kedua ada konsulti, di mana konsulti adalah individu yang meminta bantuan kepada konselor agar dirinya mampu menangani kondisi atau permasalahan pihak ketiga yang menjadi tanggung jawabnya. Terus yang ketiga, pihak ketiga, yaitu adalah individu yang kondisi atau permasalahannya dipersoalkan oleh konsulti. 4 adalah asas-asas dalam layanan konsultasi. Yang pertama, etika dasar konseling. Etika dasar konseling yaitu kerahasiaan, kesukarelaan, dan keputusan diambil oleh klien sendiri sepenuhnya berlaku pada proses konsultasi dalam layanan konsultasi. Yang kedua, kemandirian. Klien diharapkan mencapai tahapan-tahapan kemandirian berikut. Yang pertama, memahami dan menerima diri sendiri secara positif dan dinamis. Yang kedua, memahami dan menerima lingkungan secara objektif, positif, dan dinamis. Yang ketiga, mengambil keputusan secara positif dan tepat. Yang keempat, mengarahkan diri sesuai dengan keputusan yang diambil. Yang kelima, mewujudkan diri sendiri. Yang ketiga, asas-asas yang lain, yaitu uraian di atas telah menengahkan asas-asas kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, dan kemandirian. Asas-asas lain yaitu asas kegiatan, kekinian, kedinamisan, keterpaduan, kenormatifan, keahlian, ahli tangan, dan tuturi handayani. Kelima, ada pendekatan strategi dan teknik layanan konsultasi. Yang pertama, pendekatan.
yaitu perbedaan pokok antara layanan konseling perorangan dan layanan konsultasi adalah bahwa pada konseling perorangan, penanganan masalah klien langsung dilakukan oleh konselor. Sedangkan pada konsultasi, penanganan masalah pihak ketiga yaitu seseorang atau sejumlah individu yang mengalami masalah yang dilakukan oleh konsulti setelah berkonsultasi dengan konsultan atau konselor. Yang kedua, ada warna konseling perorangan dalam layanan konsultasi, yaitu layanan konsultasi adalah layanan pengembangan diri konsulti untuk mampu menanggapi permasalahan pihak ketiga. Namun dalam proses layanan seringkali arah itu tidak langsung terarah kepada pihak ketiga. Seringkali materi layanan justru tertuju kepada diri konsulti sendiri. Lalu yang ketiga ada teknik. Teknik itu terbagi menjadi dua, yaitu teknik umum dan teknik khusus. Teknik umum yaitu sejumlah tindakan yang dilakukan konselor. Teknik-teknik ini dimulai dari menerima klien, mengatur posisi duduk, mengadakan penstrukturan, mengadakan analisis dan diskusi tentang permasalahan yang dihadapi sampai dengan mengadakan penilaian dan laporan. Lalu, teknik khusus yaitu untuk mengubah tingkah laku klien, khususnya berkenaan dengan masalah yang dialami. Teknik-teknik ini terbentang dari perumusan tujuan, yaitu hal-hal yang ingin dicapai klien dalam bentuk tingkah laku nyata. Lalu yang keempat ada penguasaan teknik oleh konsulti, yaitu konsultasi akan melakukan berbagai kegiatan dalam rangka menangani permasalahan pihak ketiga. Dalam hal ini, konsulti sepertinya bertindak sebagai konselor atas pihak ketiga yang akan menjadi kliennya itu. Untuk ini, konsulti harus terlebih dahulu memiliki sejumlah keterampilan. Lalu yang keenam ada operasionalisasi layanan konsultasi. Yang pertama itu perencanaan dan pengorganisasian adalah satuan yang lengkap dan komprehensif, seringkali menunggu setelah konselor mengidentifikasi konsulti dengan pihak ketiga serta garis besar permasalahan. Yang kedua ada pelaksanaan, yaitu yang pertama pelaksanaannya mampu menangani masalah yang dialami pihak ketiga. Yang kedua, memanfaatkan sumber-sumber yang ada melalui strategi BMB 3. Konselor membina komitmen konsulti untuk menangani masalah pihak ketiga dengan pendekatan dan cara-cara konseling. Yang ketiga ada penilaian. Penilaian Laysak yaitu penilaian segera yang berfokus dalam layanan konsultasi terpusat pada kondisi diri konsulti berkenaan dengan kelima arah kurs di atas. Laysak ini menilai perolehan konsulti yang didapat dari proses konsultasi. Yang kedua, penilaian jangka pendek atau LJPN, yaitu fokus dipusatkan pada bagaimana konsulti melaksanakan hasil konsultasi, terutama respon antara dampak awal tindakan konsulti terhadap pihak ketiga sudah dapat menjadi bagian dari sasaran LJPN.
Yang ketiga, ada penilaian jangka panjang atau yang sering disebut Lai Japang. Lai Japang adalah perubahan yang terjadi pada diri pihak ketiga, khususnya berkenaan dengan permasalahan yang sejak awalnya dibawa oleh konsulti dalam berkonsultasi dengan konsultan. Lalu ada tindak lanjut dan laporan. Tindak lanjut dan laporan berguna untuk mempertimbangkan upaya tindak lanjut berkenaan dengan penanganan permasalahan pihak ketiga. Cukup sekian, mungkin cuma itu aja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.